meluruskan kesalahtafsiran BNS Bambang Nursena, sebagaimana juga para apologet Kristen yang lainnya yang sering salah tafsir tentang firman. Apa itu firman? Berikut penjelasannya. Firman adalah perkataan atau kata-kata atau sabda dari Tuhan. Tentu saja firman itu tidak kekal, karena yang kekal hanya Allah saja, hanya Tuhan itu saja. Firman berbeda dengan berfirman, kemampuan berfirman. Kemampuan berfirman atau berkata-kata itu tetap melekat pada Tuhan, tapi juga bukan Tuhan itu sendiri. Kata-kata tuti adalah bukan tuti, hanya perkataan dari tuti. Juga kemampuan berkata-kata tuti bukan tuti. Tangan tuti bukan tuti, mulut tuti bukan tuti. Mulut dan tangan adalah bagian tubuh dari tuti, bukan tuti. Paham ya sampai sini? Jadi firman bukanlah Tuhan. Supaya tidak salah paham, perlu diperjelas lagi. Firman atau sabda adalah perkataan Tuhan, bukan Tuhan. Berfirman adalah salah satu sifat Tuhan. Sifat Tuhan bukan Tuhan. Firman Tuhan bukan Tuhan. Kata-kata tuti bukanlah tuti. Kata-kata ada yang past, ada yang tense, ada yang future. Mungkin kemarin Tuti pernah bilang saya cantik, tapi bisa saja hari ini Tuti berkata saya jelek, karena rambutnya sedang berantakan. Jadi jelas kata tuti bukan tuti, firman Tuhan bukan Tuhan itu sendiri. Terdapat dua jenis firman, yaitu pertama, firman untuk mencipta, yaitu firman berupa kata kun fayakun. Jadilah maka engkau pun jadi. Kun fayakun yang digunakan untuk mencipta seluruh manusia. Bukan hanya Yesus, termasuk Yesus, Adam dan lain-lain juga. Matahari, air, planet, seluruh ciptaan selain Tuhan yang bukan ciptaan, maka makhluk-makhluk ciptaan Tuhan itu diciptakan dengan kalimat kun fayakun tersebut. Lalu yang kedua, firman juga bisa berupa wahyu seperti Al-Quran, Injil yang asli, Taurat yang asli, itu adalah wahyu atau firman Allah kepada para nabi. Sampai di sini paham kan? Jadi bisa ketahuan di mana salah tafsirnya Bambang Nursena seperti di pidatonya yang berikut ini. Pertanyaannya, kalau kertas Quran ini terbakar, apakah firman Allah ikut kobong? Enggak, Pak. Begitu juga kalau Yesus mati, firman Allah nggak ikut mati. Karena dia yang dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Kodrat kemanusiaan yang dikenakan oleh sang sabda yang mati. Tapi sabda Allah tidak bisa mati. Gitu loh. Kalau Anda ketemu paralelnya kan mudah sekali. Kesalahan Bambang Nursena mengira bahwa mushaf atau mushaf Quran atau buku Quran itu adalah Al-Quran. Bukan ya. Yang berbentuk fisik itu hanyalah buku. Hanyalah mushaf Quran, bukan Quran. Sehingga ketika mushaf Quran atau buku itu dibakar, maka Qurannya tidak hilang karena masih ada di hafalan para hafiz Quran. Itu karena Quran dilestarikan atau dijaga keasliannya dengan cara dihafal secara lisan, turun-temurun dari generasi ke generasi dengan cross-check, ada pengecekan, baik pengecekan vertikal maupun pengecekan secara horizontal. Pengecekan secara horizontal yaitu membandingkan dengan bacaan teman-temannya yang lain, yang sebaya, yang lain sesama hafiz Quran. Lalu pengecekan secara vertikal adalah mengecek hafalan dengan kakeknya. Jadi kakek ke ayah, ayah ke anak, anak ke cucu, itu selalu dicek oleh kakeknya yang disuruh dihafalkan oleh si anak, oleh ayahnya, itu sudah benar atau belum, begitu seterusnya. Sehingga bacaan Quran hingga detik ini di seluruh belahan dunia selalu sama bunyinya dan juga sama arti atau maknanya. Saya dicek bunyi bacaan surah Al-Ikhlas di seluruh belahan dunia pasti sama, juga dengan surah-surah yang lainnya. Meski demikian, hafiz Quran juga bukan Quran, karena jika ia dibunuh, maka Quran itu juga masih ada di hafiz-hafiz yang lainnya.
di hafalan para hafiz yang lainnya, maupun juga masih ada di mushaf Qur'annya. Pengecekan itulah yang membedakan antara kata berantai dengan cara pelestarian Quran. Karena ada proses cek dan recheck baik secara vertikal dan secara horizontal, itulah yang menjaga keaslian Quran sejak dari zaman Nabi hingga sampai detik ini maupun sampai hingga kiamat nanti. Sedangkan kalau proses kata berantai itu tidak ada cek dan recheck atau tanpa cek dan recheck, sehingga sampai di ujung bisa berbeda. Jelas kan bedanya? Nah, jadi cara berpikir Bambang Nursena ini salah sama sekali. Jika mushaf Quran dimusnahkan, ya Quran masih ada karena masih ada para hafiz Quran. Tapi jika Yesus mati, maka manusia yang bernama Yesus itu pun mati sudah. Tidak ada lagi yang hidup dari Yesus itu kalau mati. Dan yang dimaksud firman menjadi manusia itu adalah kun fayakun itu, bukan Yesus itu firman, bukan. Dan juga Yesus menerima firman berupa Injil, yang firman adalah Injilnya. Dan juga kun fayakun, kata yang digunakan untuk mencipta Yesus dan hewan-hewan, juga planet, matahari, maupun seluruh manusia yang lainnya, seluruh ciptaan dari Allah. Nabi Isa dikatakan firman yang hidup itu karena firman berupa Injil itu tidak pernah ditulis, tidak pernah dihafalkan, sehingga hanya ada dalam ucapan Nabi Isa saja. Jadi begitu Nabi Isa diangkat ke langit oleh Allah, maka diangkat pula lah Injil asli itu. Yang ada sekarang itu bukan Injil, tetapi hanya Bible, hanya catatan. Sebagian kecil saja, hanya 18% saja, yang merah kata-katanya, yaitu yang berupa hadis Nabi Isa atau hadis Yesus. Selain itu, hanyalah karangan manusia, bukan firman Tuhan. Bible bukan Injil. Injil, kata itu hanya ada di dalam Al-Quran dalam seluruh bahasa, dan hanya ada di dalam terjemahan Bible, versi bahasa Indonesia dan bahasa Melayu saja. Tidak ada dalam bahasa aslinya. Firman itu tidak kekal, yang kekal hanya Allah saja. Firman berupa wahyu Allah, seperti Injil, Taurat itu ada masa berlakunya. Begitu juga dengan Quran itu ada masa berlakunya, yaitu hanya sampai kiamat saja. Nanti setelah manusia masuk ke surga, maka Quran tidak berlaku lagi. Tak ada lagi halal dan haram sebagaimana isi Quran. Jadi kata-kata Bambang Nursena yang berikut ini juga salah lagi. Justru yang lebih bahaya itu sekarang firman Allah itu kekal apa enggak? Kekal, Pak. Firman Allah itu Allah apa bukan? Bukan, Pak. Berarti ada dua yang kekal, berdamping-dampingan loh. Ya loh? Ini Allah kekal. Kekal itu artinya apa? Tidak berawal, tidak berakhir. Firman Allah kekal, tidak berawal, tidak berakhir. Sama-sama tidak berawal, tidak berakhir. Allah itu sama nggak dengan firmannya? Allah itu, firman itu Allah apa bukan? Bukan, Pak. Berarti anak lurun. Tidak berawal, tidak berakhir. Nah, kok begitu, Pak? Ini cuma pertanyaan, kalau di Kristen clear. Firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu Allah, maka satu. Kan gitu kan? Nah itu fisiknya Yesus sekarang. Nah itu fisiknya Yesus. Yesus yang menjadi manusia. Nah, itu kan kemanusiaannya sama dengan kamu membedakan firman yang ada di Lauhul Mahfuz dengan firman yang kelihatan. Kan gitu kan? Yesus itu kan nama kemanusiaannya. Anak yang dilahirkan Maria itu yang dinamakan Yesus. Salah tafsirnya Bambang Nursena mengira firman itu Yesus, padahal Yesus itu hanya hasil dari firman kun fayakun dan menerima firman berupa Injil. Yesus cuma manusia, yang firman adalah Injilnya, bukan Yesusnya. Dan firman itu tidak kekal. Ada kalanya Tuhan sedang tidak ingin berfirman. Tetapi itu bukan berarti bisu, karena kemampuan berfirman itu tetap ada. Hanya saja saat itu Allah sedang tidak berkehendak untuk berfirman. Jadi beda ya antara tidak bisa bicara dengan tidak mau berbicara. Bedakan antara tidak bisa berfirman dengan tidak mau atau tidak berkehendak berbicara atau berfirman.